Hilmi dua kali naik pesawat, 2 kali ke luar negeri. Yang satunya ke Spain, Malaysia, yang keduanya ke Spain. Masya Allah ya. Itu sebenarnya adalah cita-cita yang pasti Kang Irsan dan Kang Hilmi itu nggak menyangka bakal kesana ya. Padahal kan dari foto aja loh gitu, maksudnya. Cuma tukang foto tok gitu loh. Iya, orang lain kan mungkin kalau mendengar kata foto ya udah foto lah ya, megang kamera cekrek. Jadi gitu ya. Tapi ternyata lewat sebuah foto tuh bisa mewujudkan cita-cita dari seseorang lah kayak gitu salah satunya. Tapi sebenarnya apa sih yang jadi tantangan gitu ya? Salah satunya kan tadi aku bilang juga di Garut ini di fotografi sport masih tabu lah ya, masih kurang yang peminatnya lah, passion. Terkecuali apa? Yang lagi rame tuh lari yang gitu, lari. Oh, fotografer lari ya. Iya, yang kan tinggal berangkat ke Kerkop doang. Nama saya itu. Tinggal ke fotoyu.id gitu kan, itu udah ada wajahnya. Kalau di balap kan pasti masih jarang lah, apalagi di Garut ya. Infrastrukturnya pun tidak ada. Benar-benar, iya benar. Iya, pun juga ada. Terkecuali mungkin kalau ada sirkuit bisa ya. Ya kan kalau orang di Ciater nggak mungkin ya saya. Kali ya Ibu Bupati dan Bapak. Ibu Bupati dan Bapak Bupati kali aja nanti sirkuit yang dicatat atau di mana gitu. biar makin banyak, biar makin menjamur pembalap-pembalap. Karena memang potensial banget ya. Fotografi sport ini memang potensial banget ya salah satunya. Kalau aku juga tadi bisik-bisik di belakang ininya pun wah. Amin. Cukup ya. Sekarang udah berlebihan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun warginet. Apa kabar hari ini? Aduh, di musim-musim mahasiswa yang sedang sibuk ya sepertinya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya. Hari ini kembali lagi nih warginet di podcast Suara Garut. Tentunya podcast yang menyajikan berbagai macam cerita seputar Kabupaten Garut. Gak cuman Garut aja nih, tapi kita ngomongin juga banyak banget hal-hal yang berkaitan dengan Garut ya. Mulai dari kemarin kita udah datangin pemuda-pemuda yang berprestasi di Garut, pemuda-pemuda yang peduli akan Kabupaten Garut. Tapi sekarang juga kita akan mendatangkan kembali pemuda yang membawa nama Garut di belakang punggungnya, anak-anak dari Garut. Dan kalau teman-teman warganya tahu ya, ini tuh ngomongin tentang MotoGP. Tapi bukan pembalapnya, ini bukan pembalapnya. Kita ngomonginnya di sisi yang lain. Sisi yang lainnya itu sebagai fotografernya gitu. Gimana sih rasanya ya? Seehe banget nih, deket banget sama para pembalap di MotoGP nih. Kayak motoin motor dan mobil yang balap-balap yang cepet banget nih, kayaknya seru juga nih ceritanya. Kita bakal ngulik banget ceritanya bersama narasumber yang keren kita hari ini. Boleh tepuk tangan buat Kang Irsan dan juga Kang Hilmi. Oke, waduh udah merah-merah ya. Udah sirkuit banget ya ini. Outfitnya udah sirkuit. Udah menyala banget. Alhamdulillah. Kebetulan ya, ini kenalan saya juga. Jadi tidak langsung, memang Garut ini segarut-garutnya Garut ya. Kita ketemu lagi. Garut Herin. Alhamdulillah. Tapi sebelumnya aku nyapa dulu nih Kang Irsan sama Kang Hilmi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Agak pening dikit sih. Agak pening ya. Kenapa tuh Kak? Pening karena ya kesibukan kita yang Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi peningnya ini banyak kerjaan ya. Alhamdulillah ya, di luar lagi skripsian juga. Lagi skripsian juga, masya Allah masih setingkat akhir ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kewarasan. Karena itu yang susah ya, mempertahankan kewarasan untuk mahasiswa akhir. Tapi memang lebih baik pusing karena kerjaan daripada pusing gak punya kerjaan. Betul. Daripada pusing gak punya kerjaan. Walaupun Kang Irsan bilang pusing, tapi kayaknya happy ya datang ke sini hari ini dua-duanya ya. Alhamdulillah. Gimana kabarnya Kang? Baik ya, sedikit pening. Kalau Kang Hilmi gimana? Alhamdulillah. Walaupun lagi skripsian ya. Walaupun lagi skripsian. Tapi suarasin aja. Di suara sendiri aja sebenarnya mah ya. Walaupun udah pusing banget ya, alhamdulillah mudah-mudahan dilancarkan ya segala urusannya kan. Tapi sebelum itu aku mau dong pengen tahu dulu, kenalan dulu nih sama warginet yang ada di rumah. Kita sebutannya warginet. Boleh dong Kang Hilmi atau Kang Irsan menyapa dulu teman-teman warginet yang ada di rumah. Dari saya dulu ya. Boleh. Ya, halo warginet. Perkenalkan saya Senur Hadian.
Umur saya 24 tahun, asal saya dari Limbangan Garut ujung ya guys. Garut Utara. Limbangan geng ya, Limbangan geng. Garut Utara geng. Jauh kalau dari Limbangan ke Garut Kota itu jauh 30 kilo. 30 kilo. Orang Limbangan kalau ke Garut bilangnya ke Garut ya. Padahal sama ya. Garut. Ya betul. Jadi touring ya rumah. Jadi touring. Masya Allah. Silakan Kang Hilmi. Ya, halo Warginet. Perkenalkan saya Muhammad Hilmi, umur 24 tahun. Asal Karangpawitan. Karpau Pride ya, dekat ke Citik Mall. Itu ya disensor. kerja editor. Oke, jadi dari Limbangan dan juga dari Karpau ya. Alhamdulillah, memang mahasiswa ya, jadi memperkenalkan pun juga dengan umur ya. Untung nggak NPM yang disebutin saya. Oke, tadi aku ngomongin Kang Irsan sama Kang Hilmi ini punya pengalaman pernah foto-foto nih. Iya, betul. Di Mandalika langsung nih. Iya. Awalnya tuh gimana Kang bisa ke sana? Boleh deh Kang Irsan atau Kang Dari awal banget nih, awal berkarir. Boleh deh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Awalnya itu saya terjun di fotografi mungkin ya, fotografi itu sebenarnya dari 2014 dulu, dari zaman SMP. Cuman itu masih sewa-sewa gitu loh, sewa-sewa kamera, karena kan dulu zaman Aquamarine, tahu nggak yang foto pakai Canon gitu. Iya tahu ya. Dari situ. Yang beho. Berangkatnya di situ dulu. Saya pokoknya buat selama SMP pasti nyewa kamera. Kadang ada temen pokoknya ada yang berjalan, kebetulan dia punya kamera. Ini saya pakai, jadi di SMP tuh sebuah kebanggaan gitu loh, bawa kamera ya, dikalungin ya, terus ke kantin segala macem gitu loh. Tuh hitsnya gitu. Karena bawa kamera kan, kalau kita harus nyewa dulu kan, ya yang talinya diginiin. Betul. Ngalamin ke aku. Itu awalnya. Terus 2016 itu saya dulu kan tahu nggak Magila? Apa tuh? Magila tahu nggak? Enggak. Kalau teman-teman waktu Warginet tahu Magila itu dulunya dia di Limbangan. Dia dulu di Limbangan. Dia tuh dulu punya komunitas namanya Bandung Cornering Lovers. Nah kebetulan saya juga memang suka ngoprek motor lah ibaratnya, suka racing gitu. Akhirnya saya sokap kenal gitu lah, masuklah di situ sama Atejar dulu, inget Atejar. Dari situ 2016 ya gitulah, kayak kopdar lah, terus latihan kayak di lapangan terbuka, terus pakai protektor, terus gesek-gesekin motor gitu loh, gitulah. Itu hype banget zaman dulu, cornering itu hype banget. Terus 2017 udah SMP udah mau selesai ya, udah mau masuk SMA. Ingat banget dulu bulan apa ya, bulan Mei apa ya, dulu teh pengen beli kamera 1100D dulu teh, karena emang pengen banget itu. Oh iya, pengen beli kamera itu teh hasil dari jualan topi sama stiker. Jadi dulu teh nggak berangkat dari foto dulu, ngumpulin uang itu teh buat ngoprek motor bukan dari foto, tapi dari hasil jualan stiker, hasil dari jualan topi, jaket custom, kaos custom segala macem gitu kan. Nah itu teh ada di sana, pokoknya nama adalah saudara saya kebetulan anak gua gitu. Ngumpulin uang, akhirnya kekumpul, pengen beli kamera, ngomonglah ke ibu. Akhirnya Bu ini pengen beli kamera dari Codean, ada harganya 2,7 gitu, ingat, dari Mang Ait malah ngomong kamera. Ingat banget ya, dulu 2017 awal puasa 2017 itu teh. Akhirnya ditambahin sama si ibu. Saya teh punya uang 1,7, kalau 1,700 tambahin sama itu, ditambahin sama ibu 1 juta. Ya udahlah, berangkat ke ke Lewo buat Codean. Nah singkat cerita, akhirnya punyalah kamera. Nah dari situ dipamerin lah ke anak-anak, nih saya punya kamera, punya kamera gitu. Keren Chan katanya. Sekali-kali nantilah foto-foto katanya, pakai motor lagi latihan segala macem gitu kan. Akhirnya dibawalah foto-foto gitu, kayak dulu hype-nya kan pakai tutup Canon, gitulah. tutup kamera ya. Terus foto-foto lagi di atas motor segala macem gitu kan.
Nah 2017 bulan September atau Oktober gitu, kita teh lagi ngobrol santai. Ayo katanya, kata si A Ilyas manggil teh namanya A Ilyas dulu teh. Dari sudah keluar ide lah, ayolah katanya kita track day teh jadi apa nih, latihan di sirkuit lah. latihan di sirkuit gitu bareng-bareng. Tapi latihannya motoin gitu atau Motoin. Jadi ngobrol. Ya udahlah, saya mah nanti sekali-kali nyoba gitu, tapi sambil motoin. Kata Alias juga, iyalah Can, itu kan ada kamera, foto-foto lah katanya. Oke. Singkat cerita berangkatlah ke Tasik bulan September atau Oktober gitu, masih ingat. Nah dari situ foto-foto lah di sirkuit. Nah, ada pokoknya hasilnya di Facebook atau di Instagram ada. 2017 di bawah, di paling bawah ada itu. Foto. Akhirnya wah Can keren katanya. Itu teh masih pakai lensa yang dibeli dari Simang Aib itu 1100D sama lensa kit, lensa biasa. dari si Mang Aib ya. Oke, ini dia foto Mang Aib ya. Pak Aib malah ngomong kamera sampai sekarang malah itu jadi rekan bisnis gitu. Kadang jual beli kamera. Nah foto. Akhirnya kata anak-anak teh, wah keren Can katanya. Gimana kalau nanti kita kalau ada event di Brigip kita balap aja, kita balap fotoin aja sama Ican. Oh ya udahlah, oke kata saya teh. Akhirnya ada event di Brigip 2017 bulan November. Berangkatlah ke Brigip, di jalan cuman berbekal 300.000 maksakan gitu loh, dari Limbangan berdua sama Irfan dulu, Irfan Sofian, Irfan CPN, berangkatlah ke Brigip. Oke. Karena kan si uang 300.000 itu teh hasil dari biasa jualan lagi. Akhirnya berangkat ke Brigip, di jalan 200.000 di jalan teh. Terus udah ngasih belum Ingat ngasih. gak nama polisinya yang Berangkat lah, bilang 200.000. Berangkat lagi, akhirnya sampai Brigip itu teh event FSCM masih Calang kalau nggak salah di teh. Masih zaman dulu banget banget gitu. Akhirnya sampai Brigip, ketemu anak-anak, bisa foto. Akhirnya terus kan emang dari dulu suka ngapain pembalap ya, kayak pembalap kayak di Atun, kayak Nurion CS itu ada orang Limbangan juga. Terus Pripa almarhum, terus Eca Sabana segala macem. Akhirnya bisa ketemu gitu, bisa motoin. Wah itu teh bangga banget gitu, ya. Bangga banget. Akhirnya singkat cerita udahlah beres. Akhirnya di-upload lah di Instagram hasilnya teh. Terus alhamdulillah banyak yang apresiasi gitu loh. Pembalap juga pada minta gitu loh. Wah, sebuah kebanggaan gitu loh, punya WA pembalap, bisa DM sama pembalap gitu. Padahal dulu mah cuman kagum aja ya, jadi gitu fans loh. aja. Jadi fans berat malah gitu. Kadang DM-an sama nge-DM si ini nggak dibalas gitu ya. Sampai akhirnya bisa kenal lewat foto itu gitu loh. Nah 2018 ketemu temen orang Tasik namanya Ray Gunawan teh ya sama tukang foto, cuman sama suka cornering juga, tapi dia teh di COC namanya teh cornering Otorida Crew di Tasik. Nah ketemu ngobrol-ngobrol lah, Pak gimana kalau kita satukan kekuatan. Ya kita maju bersama. Jadi kalau ada event di Jabar itu kita kejar gitu loh, kejar. Soal modalnya mah gampang dari saya dulu gitu loh. Entah kamera, makan segala macem, kita maju bersama gitu loh. Kita reongan kata Sundanya mah gitu loh. Akhirnya 2018 dari Januari sampai Mei kejarlah ke Purwakarta, ke Banjar, ke Tasik, ke Ciamis segala macam, pokoknya dikejar gitu. Sampai akhirnya bulan Mei 2018 ketemulah sama WH 19 Racing School. Nah itu teh salah satu sekolah balap yang ada di Ciamis. Nah nama yang punya teh jadi WH 19 Racing School itu teh Wawan Hermawan 19 Racing School. Nah kebetulan di sirkuitnya ketemu sama yang punya gitu loh. Akhirnya saya teh sokap gitulah. SKSD ya, gitu lah. Cari relasi gitu kan, kali aja ada rezekinya gitu kan. Ngobrol lah sama Pak Wawan sama istrinya juga Bunda Adel. Sampai sekarang saya kerja di situ. Bunda Adelia Ayu. Ngobrol-ngobrol gimana awal saya berangkat, awal saya ngeri gitu loh. Karena kan
orientasi saya di pas berangkat juga bukan uang gitu, lebih ke pengalaman dulu aja we. Jadi saya mah kuasai dulu aja skillnya gitu, nanti juga rezeki mah nuturkeun gitu kan. Sampai akhirnya pulangnya dari event itu teh ke Jurda Banjar, masih ingat ke Jurda Banjar seri berapa gitu, ke Jurda Jabar yang diselenggarain di Banjar. Akhirnya pulang dari Banjar, kita telepon, Ican gimana kalau ikut kita aja katanya, buat jadi media gitu loh, karena kan kita lagi butuh juga. Karena kita butuh ke sponsor, kita butuh buat postingan segala macem. Ini alhamdulillah deal lah. Nah itu saya posisi lagi SMA kelas 2, bingung lah. Bu gimana ini ada tawaran ini atau kumaha sekolah kan sih berarti kan. Akhirnya ngomong ke sekolah, ke wali kelas, ke BK segala macem, diceritain bahwa mau berkarir di sini gitu loh. Karena kan pasti sekolah kadang ya Jumat atau Senin di TIR gitu loh. Karena pasti nggak sekolah gitu kan hari-hari menjelang weekend atau pulang balap gitu. Akhirnya 2018 bulan Mei April gitu. Itu ada kejuaraan nasional, itu pertama kali motret di sama Wahid Racing School. Berangkatlah di Jogja, di Wonosari. Akhirnya motret tuh hati bener-bener bangga banget bisa ketemu fotografer senior yang memang cuman dulunya cuman di follow doang di IG gitu kan. Lihat hasilnya, wah keren banget ini, gimana ya bisa ngasilin foto kayak gini gitu kan. Akhirnya biasa sokap lagi gitu loh. Kenalan di sirkuit, kenalan, akhirnya bisa ketemu pembalap top, pembalap nasional gitu kayak Fitrian Sakete, kayak segala macam era Padil gitu kan. Akhirnya di foto-foto biasa diupload lagi di portofolionya di Instagram gitu kan. Sampai akhirnya alhamdulillah Instagram makin naik. 2019 WH19 masuk di One Prix, di One Prix gitu kan. Di One Prix itu nah terus dari situ makin kenal sama fotografer senior gitu kan. Nah ketemulah sama Om Chandra Wijaya. Nah itu teh sekarang malah jadi rekan kerja di Instra Motor Racing Team gitu. Padahal dulunya cuma diidolain gitu kan. Akhirnya singkat cerita 2019 full ikut event One Prix yang di TV One itu kan. Di TV One ikut One Prix. 2020 udah mau melanglang buana lagi tuh. Nah, tapi pas itu kan COVID, jadi itu kan stuck lagi gitu kan. Tapi alhamdulillahnya saya di kamera itu bukan hanya motret tapi nyewain juga. Saya nyewain. Itu teh alhamdulillah COVID bertahan hidup itu dari rental kamera gitu. Ya lumayan banget gitu, malah punya cuan gede dari rental ya? dari 5 malah jadi 10 gitu kan. Malah jadi tambah banyak gitu. Karena mungkin anak-anak SMA SMP juga kan pada libur, jadi pada sewa gitu kan, foto-foto biasa. 2021, 2022 biasa motret lagi sama WH Muslim School itu. Nah 2023 ketemu sama Bu Rani sama Pak Harlan Padilla. Itu yang punya pimpinan dari Femini GP yang kemarin ikut ke mewakili Indonesia itu yang di Spanyol ya, di Eropa. Ketemulah di sana. 2023 kan ini pertama nyelenggarain itu kan Femini GP Indonesia Series 2023 pertama di Tasik. Nah kata Bunda Adel, San sini fotoin nih, ini Femini GP di Tasik katanya. Ada Mami Rani sama Om Haran juga katanya. Sini ini nggak ada fotografernya ya, kali aja kamu bisa masuk katanya gitu. Akhirnya berangkat saya ke Tasik, foto. Akhirnya disamperin sama Bu Rani, ini foto ya Mami, ini mau foto session gitu kan. Foto-foto lah, akhirnya foto kirim ke Bu Rani. Oh cepet ya kamu katanya ngirimnya. Dari situ habis singkat cerita udahlah event itu teh seri 1 itu teh beres gitu kan, beres. Dari situ ada tawaran lagi, udahlah kamu full seri ya sama kita dari dari seri 1 sampai akhir gitu kan. Nanti dikabarin tanggal berapanya. Oh iya Bu, siap. Ya dari situ bener-bener bener-bener kayak mimpi jadi kenyataan gitu loh. Iya. Nggak expect lah ya bakal nyampe ke sana. Iseng-iseng berhadiah gitu, 2023 akhir dapat tawaran sama Om Chandra Wijaya. Gimana katanya ikut sama Astra Motor, mau nggak?
wah itu kan Astra Motor dulunya bener-bener tim besar lah, tim besar tanah air kan, pabrikan juga Honda. Ini ya udahlah, oke lah Om gitu kan. Terus dijelasin job desk-nya ini. Nah kalau di Astra mah saya lebih ke video gitu. Di video 2003 awal, 2023 akhir one pick final pertama ikut di Mijen Semarang. Kayaknya sampai 2024 kemarin ikut sama Astra lagi, sama WH lagi. Jadi 2024 udah pegang beberapa tim, jadi kayak PIM, Astra Motor, Racing School sama pembalap-pembalapnya sih ya kan. Karena kan kalau di sirkuit itu bukan hanya kita yang moto nih satu tim, misalkan Racing School. Jadi nggak hanya moto satu tim, kita bisa ibaratnya ngamen lah. Jadi kita bisa motretin, misalkan ada si pembalap namanya siapa gitu. Misalnya Helmi, Om fotoin ya, aku lagi nikung, atau videoin Om, aku lagi nikung, nanti ada tambahan buat rokok segala macem gitu. Oke. Kan lumayan, kalau dikumpulin kan lumayan tuh. Akhirnya 2024 Pimina GP Indonesia jalan-jalan lagi. Akhirnya sebenarnya kita tuh nggak expect mau diajak ke Spain ya Mi. Ya betul. Enggak sebenarnya. Awalnya 2003 itu saya fotografer lepas di Pimina GP Indonesia teh. Fotografer lepas, jadi nah 2024 pas puasa ditelepon sama Bu Rani, Ican ini ada kerjaan di kantor katanya. Mau nggak? Kerjanya gimana Bu? Ya paling ngadminin ya Mi, bantuin buat konten gitu kan. Nah mikirlah, wah gimana ini? Saya kan dasarnya bukan orang desain, bukan admin ya, orang desain gitu kan. Kalau admin mah emang admin dari dulu, dari Racing School, jadi admin juga. Admin itu ban pitok segala macam kan saya yang urus di Racing School teh. Jadi ya udahlah, ngabarin lagi Hilmi, karena sebelumnya juga Hilmi memang ada bakatnya di situ, ada dasar di situ. Kan kalau desain mah tinggal ngembangin lagi gitu kan. Jadi biar ikut aja dulu ya Mi, ikut aja dulu. Akhirnya ikut 2024 jalan 6 seri di mana aja Mi, di Surabaya, Subang, Boyolali. Jalan lah. Akhirnya pas Boyolali teh kita teh belum jelas ikut ke Spanyol apa enggak gitu kan, karena nunggu ini dari sponsor dulu ya Mi. Hanya kita urus, kita bantuin sama Bu Rani sama Om Haran, kita bahu-bahu ya Mi. Hanya alhamdulillah puncaknya kita ayo urus visa. Wah udah iya sesuatu mimpi yang bener-bener bangga gitu lah, bener bangga. Oke. Berarti secara nggak langsung Kang Hilmi ini diajak pas tahun 2024 dulu bareng-bareng. Berarti sebagai partnernya nih, partner kerjanya ya sekarang gitu sama Kang Irsan juga. Di belakang layarnya sih. Jadi bagian di balik layarnya gitu ya. Sebenarnya udah dari 2023 sih, cuman bareng-bareng tuh ya. Diajarin nih ngeditnya kayak gini nih. Soalnya 2023 itu saya udah mulai belajar video nih, tapi editingnya masih kurang. Nah, kalau Hilmi kan editing itu udah lumayan jago lah. Ya, jadi saling menutupi kekurangan masing-masing lah ya. Kang Irsan di bagian apa, Kang Hilmi saling menutupi job desk-nya lah ya. Betul. Oke, jadi memang udah jadi partner kerja bareng-bareng nih, dan berangkat ke sana pun bareng-bareng juga berdua nih ya. Padahal hitungnya baru Hilmi itu. Nah, yang membanggakan itu yang bikin itu teh, Hilmi dua kali naik pesawat, 2 kali ke luar negeri. Yang satunya ke Spain, Malaysia, yang keduanya ke Spain. Masya Allah ya. Itu sebenarnya adalah cita-cita yang pasti Kang Irsan dan Kang Hilmi itu nggak menyangka bakal kesana ya, padahal kan dari foto aja loh gitu, maksudnya cuma tukang foto tok gitu loh. Iya, orang lain kan mungkin kalau mendengar kata foto ya udah foto lah ya, megang kamera cekrek jadi gitu ya, tapi ternyata lewat sebuah foto tuh bisa mewujudkan cita-cita dari seseorang lah kayak gitu. Salah satunya Kang Irsan dan Kang Hilmi bisa sampai ke luar negeri. Hanya orang kampung ini dari Limbangnya ya, dari Limbangan. Ican sama Spain gitu. Benar-benar Limbangan go to Spain ya. Karena go to Spain juga ya, Masya Allah. Memang jadi pada awalnya kalau aku dengar ceritanya itu bukan tentang punya keinginan apa gitu yang besar, tapi malah mencari pengalaman ya. Konsisten gitu kan. Karena kan dari diri saya sendiri juga kan, konsistensi adalah kunci gitu kan. Terus tiap tahunnya itu teh
kan saya kerja tuh tiap tahunnya harus wajib ada Goals gede. goals gede gitu kan, kayak misalkan Harus ada tujuan ya. betul, kayak 2018 harus punya kamera ini alhamdulillah kewujud, 2019 harus punya lensa ini kewujud, 2020 segala, pokoknya tiap tahun pasti ada. Visioner lah orangnya ya, betul. berarti ya kakak ini masya Allah visioner sekali gitu ya. Memang sih kalau ngomongin Limbangan dan Karpo siapa yang menyangka ya, benar bisa alhamdulillah membawa ya nama kelahirannya masing-masing ya. Dan memang kalau ngomongin fotografi yang di bagian sport di Garut ini jarang ya kalau kita ngomongin sekarang. Jarang banget sih. Jarang banget ada orang yang tekun di sana gitu ya. Ya betul. Benar-benar dan ibaratnya Nasional kan. Iya, Karena benar. kan mungkin mereka yang pemula-pemula kan pasti mau mulai dari mana nih, kalau sport kan susah juga ya nih. Harus kalau fotografi sport itu harus punya passion dulu. punya Kalau- passion dan punya wadahnya juga nggak sih ya Kang? sama harus punya ibaratnya relasi awalnya dulu gitu. Bener, loh. ya, Berangkatnya itu harus penting. suka dulu racing gitu loh. Kalau enggak ya susah gitu. Memang susah ya. Memang pada dasarnya biasanya suka dulu. Ya nih. harus suka dulu. Dan kalau aku lihat dari pengalamannya ini, ibaratnya mah jangan bauan ya. Kalau Betul. kerja Ya, mah betul. bawa aja gitu. Ada tawaran ya coba aja dulu Ya, untuk betul. pengalaman. Even tadi pun Kang Irsan bilang, aduh kayaknya di bagian ini kayaknya kurang ini deh, ngajak temennya Ya macam betul itu ya, kan tadinya mau hikmahnya. ditolak gitu loh. Benar. Tadinya kan pas nelfon juga, wah gimana ini? Iya bu, gimana bu? Saya tuh bingung. Saya kan ikut juga di beberapa tim kayak Astra Motor, kayak WH gitu kan. Karena kan kita tiap minggu juga ada latihan. Oh ya udah itu mah gampang, nanti aja katanya ngobrolin lagi. Iya benar. Ngobrol sama Hilmi, ya udah Mi kita berangkat aja dulu ke kantor gitu kan. Berangkat ke kantor gas, alhamdulillah. Malah gaji besok mau berapa? Gitu, Mi. Iya. Masya Allah. Ditodong. Itu dan hikmahnya pun membawa teman loh. Maksudnya Ya, memberikan lapangan ya, pekerjaan ya. untuk teman dan orang lain juga ya. Betul. Secara tidak langsung gitu, Masya Allah. Tapi sebenarnya apa sih yang jadi tantangan gitu ya? Salah satunya kan tadi aku bilang juga di Garut ini di fotografi sport masih Ya. masih tabu lah ya, masih kurang yang peminatnya lah, passion. yang Terkecuali passionnya ini, di sana. terkecuali apa? Yang lagi rame tuh lari ya nih, lari. Oh, fotografer lari ya. Iya, Lari kan benar. tinggal berangkat ke Benar. Perkop doang. Ya, rumah saya itu. Tinggal ke fotoyu.id gitu kan, itu udah ada wajahnya. Kalau di balap kan pasti Masih tabu banget. jarang lah, Jarang banget. apalagi di Garutnya. Infrastrukturnya pun tidak ada. kan? Benar-benar, iya benar. Iya, pun juga ada. Terkecuali mungkin kalau ada sirkuit bisa ya nih. Iya. Ya kan kalau balap di charter nggak mungkin ya saya. Barangkali ya Ibu Bupati dan Ibu dan Bapak Ibu Wakil. Ibu Bupati dan Bapak Bupati kali aja nanti sirkuit ya nih di charter atau di mana gitu. biar makin banyak, biar makin menjamur pembalap-pembalap. Karena memang nasional. potensial banget ya, Ya, fotografer betul. fotografi sport ini memang potensial banget ya Ya. salah satunya. Kalau aku juga tadi bisik-bisik di belakang ininya pun, wah, Amin. alhamdulillah ya. Insya Allah. Tapi sebenarnya tantangannya tuh apa sih Kang? Salah satu yang bisa disampaikan, mau Kang Ilmi atau Kang Irsan? Kita Hilmi Mi. Ya, sebagai orang baru ya saya di sport. Yang di betot secara tidak sengaja ya. Karena kan tadi saya cuma hobi doang sih, hobi nonton MotoGP. Oke. Ya betul. Ngerti balapan dan lain-lain. Ketika ketemu Irsan kan, oh kayaknya ini kita bisa klop nih di dunia sport ini gitu kan. Lihat Irsan tuh berangkat kayaknya enak gitu kan, sirkuit. Oke. Setelah dicoba ternyata tidak seenak yang dibayangkan juga. Tidak semudah itu ya ternyata. Kita berangkat ke sirkuit kan jauh-jauh ya, kayak di Iya. Jawa di mana kita kan harus tahu nih Harus pakai apa? pakai apa kesananya. Itu kan jadi repot kita buat Terus kalau di yang sana belum tahu. nanti nginep di mana? Nginep di mana. Cuaca di sana beda ya yang benar-benar. Terus di sirkuit pun Terus tidak juga seenak yang dibayangkan. harus tahu apa letak kita yang aman tuh di mana gitu Ya. kan. Karena Iya. ibaratnya racing line yang aman tuh karena kan kalau pembalap jatuh gitu loh harus bisa ngindar gitu Ya. kan. Oh. Bisa kan di tikungan dalam berarti tikungan dalam keluar nih. Iya, bisa Tikungan dalam bisa kan. keluar. Berarti agak bahaya gitu, tarik lagi ke sini gitu kan. Oh. Terus di mana letak pembalap yang lagi racing Hilmi? Apa Corneli? Bowdoin. Bukan riding style yang Oh, iya. harus di mana gitu kan. Harus nanti bisa gitu. nangkep momennya ya, angelnya dari mana? Ya, angelnya dari mana Oke, gitu oke, kan. oke. Seenggaknya kita harus ngerti rules balapan Terus seperti apa, terus dulu end-nya kita ngerti. Iya. Oh, Kita iya, nggak iya. boleh apa di sirkuit, kita nggak boleh kemana. Jangan sampai kan membahayakan diri Terus kan sendiri. akses juga harus nanya dulu ke panitia gimana sih, apa harus daftar dulu buat Ya. regis dulu apa gimana Ya, gitu terus atau apa yang cukup buat kita lakukan, Ah. yang tidaknya apa. Ya, ketika Oh, ini. Oke, oh malah harus tahu dulu ya, Iya, rules balapan itu seperti Iya, apa gitu iya. untuk nanti pelaksanaannya. Iya. Ternyata memang sedalam itu nggak cuma moto-moto doang Bukan, ternyata ya. iya. Tapi pas praknya itu di sisir itu sendiri bener ada batas penghalang kan itu sebenarnya ya. ada batas kayak ban kayak Hmm. Barrier-barriernya ada. Barriernya ada kan itu? Barriernya ada. Oh, iya, tapi iya. kan tetap
kalau crash mah kan di luar. Bener. Kita kan nggak tahu ya kapan si pembalap bakal jatuh. Kayak kemarin aja jatuh nih. Ada nggak Bekas momen? jatuh nih. Oh. Bekas jatuh. Tapi itu mah bukan ditabrak apa pembalap, tapi lagi ngejar momen. Oh, lagi Pembalap lari. saya kan itu kemarin balap Super Prix di Mejen. Terus ada Aldi Muspik sama Pak Rabut itu podium 1-2 itu kan kebetulan tim saya gitu kan, tim saya naungi gitu kan. Dari lari saja dari R1 Mijen ke garis start lari akhirnya Pleset lah. karena si sepatu juga bawahnya udah agak ini udah habis gitu loh si karetnya. gripnya jatuh lah daripada terus kan posisi kamera di sini daripada jatuh ke kiri Daripada kamera yang jatuh, lebih baik pipi yang tadi murah kan cuma 10.000 kalau ini kalau kamera kan bahaya ya, sakitnya juga ya. Kalau pipi mah nggak seberapa. Sakitnya di sini, saya benar. Kalau Hilmi punya nggak momen-momen terjatuh atau mungkin apa yang tidak diduga selama? Untuk sejauh ini jatuh enggak sih, cuman masih bingung ya. Iya, di fotografi sport itu kayak kita harus cuaca misal panas. Nah itu gimana Kang? Kamera kan ngaruh ya kalau kena panas nggak sih? Iya, terus settingan kita kan settingan kameranya kita menjadi tantangan lah. Iya benar-benar. Kita Beda kan tahan panas cahayanya juga. ya. Iya, cahaya settingan. Misal panas tuh kita harus pakai settingan apa? Terus ketika sore nih kan udah mulai redup tuh. Iya, udah nggak kuning nggak apa-apa. Kita kan main lagi settingan kamera. Iya. Itulah tantangan. Dan harus cepat gitu. PR harus gesit ya, Betul. harus gercep Iya, iya. juga ya. Kalau tidak cepat kan ketinggal momen juga. Iya, Masa benar. iya kan balapannya diulang buat kita. ya intinya harus ngejar momen gitu kalau Iya, di balapan benar. karena Fokus juga satu gitu ya. detik pun sangat berharga ya. nih di Benar, balapan. benar. Ya lihat aja kayak di balapan MotoGP beda setengah detik aja udah posisi keberapa ya. Iya, Jangan benar-benar. banyak meleng lah kita. Ya karena kan kalau ngomongin foto sebenarnya foto sendiri itu menangkap momen ya. Ya, Bukan momen yang nyari kita tapi kita yang nyari Ya, momen ya sebenarnya. ya. Oh, iya. Ya, kalau kita- Kalau di wedding kan kita bisa nyiptain apa namanya? Nyiptain momen sendiri Iya. gitu. Ah, iya, iya. Kita Bisa diarahin. Iya, bisa diarahin. Kalau ini kan kita yang harus nyari momen gitu kan. Ya kayak momen pembalap jatuh, momen lagi stand di apa namanya Willy abis finish, foto lagi fight segala macem gitu kan. Kalau Iya, di iya. fokusnya lebih ke situ. Kalau di bahasa sport. Spanyolnya cincin lah. Oh, cincin. Saya bahasa karpau ya itu sepertinya. Kalau ini Kak, tadi kan Kang Hilmi sama Kang Iksan udah ke berbagai kota dan berbagai negara ya. Yang paling momentum foto tuh ada nggak satu momen yang anjir di sini mah enak banget nih motonya dapat Spanyol ya pasti ya karena itu yang benar-benar ditungguin ya benar-benar yang Spanyol ditungguin. Mandalika juga enak. Alhamdulillah. Mandalika juga ya itu Cuma ada panas banget ya. karakteristiknya masing-masing sih. Ya. Kayak Hmm. cahaya matahari Indonesia dan cahaya matahari. Nah itu gimana Ya, Kang? wah kalau Settingan kamera ketika ke Spanyol kalau gimana? settingannya tetap sama ya Mi. Settingan sama mungkin Kita menyesuaikan cahaya gitu kan. Oke, oke, Karena oke. kan foto itu kan menangkap cahaya ya. Cahaya ya memang. Melukis dengan cahaya gitu kan. Definisi foto itu. Ya, karena mungkin kita juga masih asing dengan cahaya Eropa ya, atau cahaya-cahaya di sana. Dan sudah terbiasa dengan cahaya matahari Indonesia. Ketika foto di Eropa, lihatnya tuh wah gitu. Wah banget tuh. Karena kan shadownya beda. Karena Ya. mataharinya nggak seterang di kita seterang di juga. sini gitu loh. Karena kan musuhnya beda juga. Iya ya dapat musim kan ya kalau di sana. Di sana lebih wah ternyata. Nah itu ya yang paling berkesan berarti Iya. Paling tetap berkesan. tetap Spanyol ya, Spanyol, tetap betul. Spanyol karena itu yang menjadi apa yang ditunggu-tunggu Betul, juga betul, salah betul. satunya ya. Tapi ada nggak sih ngerasain perbedaan antara balapan yang ada di Indonesia sama ke luar negeri atmosfernya yang beda tuh kayak gimana? Perbedaan sih kerasa banget ya Mi. Kerasa banget. Kerasa banget dari ketertiban. Ya, tertib disiplin. banget. Iya, iya, Disiplinnya. Disiplinnya orang sana bagus lah. Iya. Pol banget gitu kan karena terus kan kemarin di Spanyol juga itu Pimen GP itu kan ibaratnya apa Mi si panitianya dari bukan panitia apa tuh Bukan founder apa? ya? promotornya kan dari Dorna juga yang penyelenggara MotoGP yang aturnya jadi kan lebih tertib lagi gitu kan ID card harus sesuai apa namanya Sesuai regulasi. Sesuai ketentuannya juga ya. ID card yang hijau bisa Bisa kemana gitu nih? kan Oh, ID card iya. ID card biru cuma sampai mana nih gitu. Oh Kita iya. juga banyak belajar lah ketika di Eropa karena apa ya? Etos kerja orang sana bagus. Ya, Benar. Disiplinnya juga ya. Karena kan OTW orang Indonesia OTW itu OTW mandi Iya. ya. Nah, ya. Orang Sunda gengs. OTW Sunda, OTW insya Allah teh gini OTW, ya. iya. Oke tungguan we Oh tungguan weh, cina OTW teh ternyata Iya. ada yang kesindir kayak di sini ya. OTW mah tungguan weh salah satunya itu berarti yang jadi atmosfer yang berbeda adalah sama dingin Dingin. Oh dinginnya di sana. bayangin kita motor di sana 4 derajat 4 derajat. sambil Oh hujan itu pas musim apa berarti? musim hujan Pas musim hujan di sana. dingin Belum semi lah, belum musim semi OTW ya mau dingin ya. Mau dingin. Tapi udah 4 derajat.
Dua paling dingin. Paling dingin itu 2 limit. Tapi udah kalau di sini tuh 6 derajat, ya paling dingin tuh 4. Terus kondisi hujan gitu kan. Wah, kita mau beku tangan terus mau mencet setan juga susah ya Mi. Tapi kamera ikut beku gak? Enggak sih. Enggak ya? Karena kan saya pakai Canon R7 itu udah lumayan tahan lah, udah lumayan tahan segala cuaca ya gitu. Yang nggak tahan malah kitanya. Kita yang malah beku ya. Sampai jaket 4 biji ya. 4 lapis. 4 lapis. Nah itu PR itu mungkin jadi salah satu tantangannya juga ya ketika keluar negeri. Tapi ada nggak sih kepengen untuk keluar negeri lagi? Semoga tahun ini berangkat. Semoga rencananya mau kemana Kang? Mungkin kalau ini insya Allah kalau rezeki lagi ke Spanyol lagi. Ke Spanyol lagi. Nah Paktilas ya. Paktilas semuanya mudah-mudahan ya. Tapi beda lagi sirkuit kayaknya. Kalau kemarin kan sirkuitnya di Aragon karena sirkuit yang biasa kita itu kena banjir rob di Spanyol itu. Oh iya. Di apa Mi? Di Valencia. Valencianya lagi kena banjir. Aksesnya enggak ini, terus sirkuitnya juga enggak memungkinkan buat digunain buat balap gitu. Akhirnya digeser ke Aragon. Akhirnya geser sirkuit lah. Tapi negara yang sama dengan sirkuit yang berbeda ya. Terus Aragon itu kan kondisinya di gunung, makanya dingin banget. Kalau Valencia enggak di pinggir pantai. Berarti rencananya tahun ini insya Allah ke Spanyol lagi. Tapi cita-cita yang belum nih, ada negara yang pengen kunjungi nggak? Swiss ya pengen ya. Terus sih Swiss sama doanya sih bisa jadi fotografer official MotoGP ya. Amin, mudah-mudahan amin. Ya kan kita bangga juga ya dari Garut loh langsung ke sana gitu ya. Tapi kan untuk sampai sana tidak semudah itu ya, tapi mudah-mudahan kan balik lagi ya. Kan kendala bahasa juga kan. Terkenal bahasa juga harus Inggrisnya kan harus pasti dulu banyak yang harus kita persiapkan. Ya mudah-mudahan skill kita. Benar mudah-mudahan ya hal-hal yang sampai ke sana mudah-mudahan terwujud ya. Bisa sampai jadi official fotografernya MotoGP ya. Mudah-mudahan. Kalau aku nanya ini pesan dari Kang Irsan dan juga Kang Hilmi ini buat teman-teman ya, atau yang suka foto-foto juga di luar sana, buat anak muda yang pengen terjun ke media nih motorsport ya. Yang pengen ke mirip-mirip Kang Irsan yang mau main ke luar negeri sama Kang Hilmi juga nih, tapi nggak punya koneksi atau fasilitas nih, masih belum gitu. Ada nggak pesan-pesannya Kang Irsan ke Kang Hilmi? Dari yang ini ya itu paling konsisten dulu aja. Ya mulai dulu aja. Jangan takut lah ya ibaratnya. Gitu kan. Saya cari nggak sangka kan bisa ketemu Irsan dari awal yang nonton MotoGP, apa sekarang kan bisa ke MotoGP-nya langsung. Itu apa ya, bukan suatu kebetulan juga, karena kan mungkin bisa dibilang dari manifestasi kita lah ketika kita nonton terus ngerti balapan, ketika di suatu saat ada rezekinya kita sudah siap akan hal itu gitu kan. Jadi konsisten aja lah. Konsisten ya, tetap konsisten ya kuncinya. Kang Irsan ada tambahan nggak Kang Irsan? Ya sama kayak Kang Helmi sih ya, lebih mulai aja dulu gitu kan. Coba gaul dulu gitu sama orang-orang yang udah terjun di bidang tersebut gitu kan. Sharing lah, banyak sharing ya. Sharing. Habis itu coba ikut-ikut ke lapangan gitu kan. Terus apapun bidangnya konsisten gitu kan, karena konsistensi kan adalah kunci gitu kan. Konsistensi. Terus orientasinya kalau pas pertama itu orientasinya jangan uang dulu. Jangan monetasi ya, jangan money oriented ya. Jangan money oriented, tapi usahain skillnya dulu, nanti uang mau nuturkeun ya. Ya rezeki mah ya kan kita juga ada yang tahu ya, buktinya Kang Irsan sama Kang Hilmi juga Masya Allah. Aku punya ini nih, kalau disuruh milih ya, dua-duanya boleh jawab nih. Kang Hilmi atau Kang Irsan mau milih kalau bisa motret di lintasan balap MotoGP Eropa atau di sirkuit lokal dengan atmosfer yang ramai dan tim yang solid, pilih yang mana? Bingung ya Say? Yang mana nih? Pertama atau yang kedua nih? Eropa lokal yang exciting. Yang mana nih kira-kira? Tergantung. Balik lagi udah mau diorientin nih sekarang nih guys. Tergantung waktu. Waktu ya kan waktu. Kalau waktu cocok. Bisa dengan bayaran Eropa kan nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa ya, waktunya cocok. Tapi ya nggak semudah itu tembus ke sana ya Mi. Ya betul. Tapi ya siapa yang nggak pengen gitu kan bisa motret di Eropa di sana, kan stay di sana gitu kan. Apa jadi orang sana gitu? Nanti jadi orang Eropa ya, ketemu orang Eropa langsung nanti di sana dapat jodoh di sana ya. Di sana BTW ada KPR nggak ya? Ada KPR subsidi nggak ya saya di sana? Nyicil rumah ya di Eropa. Terus ya apa? Di Indonesia juga di kejuaraan sama ya gitu kan, rame kayak
tim-timnya pasti pada solid gitu kan. Iya, apalagi kan satu budaya satu culture ya ibaratnya lah masih sama Indonesia. Tapi, nah di kejuaraan itu dari Aceh sampai Merauke itu ada semua kayak pembalap kan dari Aceh sampai Merauke ada itu. Dari orang Aceh, orang Merauke, orang Maluku, orang tim-tim juga banyak, bos-bosnya juga banyak. Nah, terus di balapan itu yang enak di balapan itu bukan orang-orang ecek-ecek adanya. Yang isinya bukan orang ecek-ecek. Oke. Ya kayak ada bos batu bara, ada pabrikan kayak Astra Motor Racing Team gitu kan. Ada ya pabrikan lah Yamaha segala macam. Dari berbagai macam kalangan dan juga berbagai macam daerah culture karena ya. Motorsport itu kayaknya nggak bakal pernah padam deh karena itu hiburan ini. Hiburan. Hobi ya ibaratnya benar-benar. Ya passion gitu. Hobi orang kaya ya saya. Hobi orang kaya benar. Bisa dibilang seperti karena kan biaya buat bikin satu motor juga kan itu tidak bisa murah 200 juta 300 juta. Oh iya, seharga rumah motor. KPR ya. Seharga ya Kang. Masya Allah ya. Terakhir nih Kang, aku mau nanya pesan-pesan deh, apa deh yang mau disampaikan terakhir kali deh buat memotivasi teman-teman Warginet. Kalau pesan-pesan tadi udah ya, yang mau memotivasi deh supaya ikut ke Spanyol. Boleh deh Kang Irsan dan Kang Hilmi masing-masing menyampaikan motivasinya buat teman-teman. Untuk yang muda-muda sih karena kalau kita orientasinya gede ya, berarti kan usahanya juga kita harus gede. Harus usahanya. Kita harus banyak pelatih, kayak sama ini nikmati anak tangannya super satu. Ya. Nikmati prosesnya. Nanti juga sampai. Nanti juga akan sampai ya. Sampai apa ya? Sampai layak lah untuk sampai sana gitu kan. Karena kita juga kan untuk sampai Eropa kedengarannya memang enak. Dari foto kita kayaknya gampang gitu ya, benar. Tapi kan beban kita tuh membawa nama Indonesia, kontingen Indonesia. Dan bagaimana kita caranya membranding Indonesia dengan bagus. Berarti kan harus dibutuhkan skill, adaptasi yang cukup. Dan di sana juga kita nggak santai ya Mi. Pulang motor-motornya kita ngapain gitu kan. Padudek lah ya di sana juga. Terus pas di sana kan kita lagi masih kuliah ya Mi. Kuliah masih Padudek juga ya. Kita pulang Spanyol langsung UAS. Iya pulang Spanyol benar ingat Mas. Langsung UAS itu besok UAS kita. Pulang Spanyol itu hari Rabu ya Mi. Rabu malam sampai rumah pagi, besoknya langsung UAS kita. Besoknya langsung UAS. Oke gitu. Jadi intinya nikmatilah si prosesnya dan konsisten ya. Balik lagi. Oke, boleh tepuk tangan untuk kedua narasumber kita hari ini. Masya Allah ya, kalau kita mendengarkan perjuangannya tadi benar kata Hilmi, kayaknya kalau ngedengerin doang mah kayak gampang banget ya nyampe ke sananya, walaupun pada akhirnya ternyata prosesnya tidak semudah itu. Ya mudah-mudahan lewat podcast kita hari ini teman-teman yang punya passion di bidang yang sama kayak Kang Irsan dan Kang Hilmi juga termotivasi ya supaya bisa keluar negeri dan mencapai impiannya masing-masing. Begitupun Kang Irsan dan Kang Hilmi mudah-mudahan bisa cepat-cepat ke Swiss ya. Dan mudah-mudahan bisa tercapai cita-citanya jadi official fotografernya MotoGP, mudah-mudahan amin. Dan terima kasih sudah mau main ke podcast kami, sudah mau main ke Suara Garut ya. Mudah-mudahan kita bisa dibawa baik juga ke Spanyol ya. Sama Kang Irsan ya, kita digoyong ke sana naik koper juga nggak apa-apa, kita di bagasi aja. Oke, mudah-mudahan semuanya dilancarkan ya Kang segala urusannya dan skripsinya lancar juga. Kang Irsan kerjaannya juga diperlancar. Terima kasih sekali lah. Semoga S2 ya, amin. Amin. Aku juga mengucapkan terima kasih banyak nih buat teman-teman Warginet yang senantiasa setia menonton podcast kami. Dan buat teman-teman Warginet juga nih ya yang nyari-nyari souvenir atau misalkan kebutuhan-kebutuhan lain ya, karena kita nih Suara Garut disupport dengan beberapa brand juga nih. Salah satunya ada Agrapana Furniture. Yang nyari furniture langsung aja ke Agrapana. Yang mau umroh bingung nih, pengen umroh dengan harga yang murah, yang hemat dan bisa dicicil juga, yang bisa nabung umroh juga langsung aja ke Asga Umroh. Atau yang mau traveling ke luar negeri, mungkin barangkali Kang Irsan sama Kang Hilmi juga mau ke luar negeri nih, abis fotonya pengen liburan dulu langsung aja ke Asga tuh. Dan yang nyari souvenir terakhir langsung aja ke Garut Souvenir, karena di Garut Souvenir semua bisa custom. Ingat Garut Souvenir. Nah, jangan lupa juga Warginet yang punya isu-isu atau fakta menarik di luar sana dan mau kita beritakan, langsung aja hubungi 0811 220335. Jangan lupa di follow Instagram kami buat tahu update-nya informasi seperti apa nih. TikToknya juga di @suaragarut.id ya. Dan jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe channel YouTube kami. Kalau gitu ya, selesai ngobrolin balap-balap dan lain-lainnya, kita sepertinya akan mengakhiri episode podcast hari ini. Jadi aku Salwa Priani, Kang Irsan dan Kang Hilmi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ID. Terima kasih Kang Irsan.